Ta'ala secara khusus memanggil orang-orang yang istimewa untuk kemudian memenuhi tugas yang mulia, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali Quran surah Al-Baqarah 183 dengan bunyi, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, secara istimewa memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lantas mengapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan ya ayyuhal muslimun atau mungkin ya ayyuhan nas? Karena memang kemuliaan bulan Ramadan, keistimewaan atau kewajiban melaksanakan saum Ramadan hanya akan bisa dilaksanakan, hanya akan bisa dipenuhi oleh orang-orang yang betul-betul tertanam dalam jiwanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian kita bertanya, siapakah orang-orang yang beriman itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan dalam Quran surah Al-Anfal, di mana bunyinya, Innamal mu'minuna iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati. Ya. Orang-orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah dia bergetar hatinya. Maka maksud bergetar ini bukanlah karena getaran karena dorongan, bukanlah getaran karena hubungan elektromagnetik, ya. Tapi getaran adalah karena kesadaran, ya. Kesadaran bahwasanya telah datang seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tentu saja ketika tugasnya itu, perintahnya itu datang dari Sang Maha Pencipta, pasti adalah tugas yang istimewa. Ya. Kalau kita kemudian dalam pekerjaan sehari-hari, ketika tugas itu datang dari pimpinan kita, ya, maka tentu saja tugas itu adalah menjadi tugas istimewa. Karena yang nyuruh adalah atasan langsung. Beda mungkin kalau yang nyuruh adalah teman-teman sepekerjaan kita. Begitu pula kita sebagai seorang anak, misalnya dalam keluarga, ketika ada seruan yang datangnya dari orang tua kita, maka seruan itu adalah seruan yang istimewa. Ya, karena langsung datangnya dari orang tua kita, ya. Tetapi lantas kemudian ketika yang tugas-tugas seruan-seruan tadi datangnya dari manusia saja adalah suatu keistimewaan kita anggap, maka sudah barang tentu ketika seruan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seruan datangnya dari Sang Maha Pencipta, pastilah itu lebih istimewa lagi dan mungkin dapat kita katakan sesuatu yang paling istimewa. Maka tentu saja sesuatu yang istimewa juga hanya bisa dilaksanakan, dipenuhi oleh orang-orang istimewa. Siapa itu? Ya, seperti yang dimaksud tadi adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu ketika Allah memanggilnya, ketika Allah dia akan memenuhi tuntutan tersebut, dia akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa kemudian sesuatu tugas itu apakah sulit ataupun mudah, nikmat ataupun tidak nikmat, enak ataupun tidak enak. Tapi ketika datangnya dari Allah, maka dia akan segera memenuhi tuntutan tersebut. Maka tentu saja insya Allah kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang beriman tadi. Orang-orang yang memenuhi tuntutan dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tadi dikatakan orang-orang yang beriman itu ketika dibaca ayat Allah bertambah keimanan. Ya, dia semakin yakin, dia semakin bersungguh-sungguh, dia semakin percaya bahwasanya apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti adalah suatu keistimewaan, pasti tidak mungkin ditampik oleh manusia, dan tentu saja adalah sesuatu yang paling istimewa, sesuatu yang mulia, karena datangnya dari yang maha mulia. Terlebih lagi kita ketahui tadi bahwasanya Al-Quran ini yang merupakan pedoman bagi hidup bagi kita sebagai seorang muslim juga adalah diturunkan dalam sebulan yang mulia, dan Al-Quran itu adalah juga merupakan kemuliaan bagi manusia. Maka barang siapa yang bisa mengamalkannya, tentu saja dia akan menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, surah At-Tahrim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika sudah tertanam keimanan dalam diri kita, bahwa kita merasa adalah orang-orang yang beriman, kita merasa kita harus memenuhi seruan dari Allah dan Rasul-Nya, apa itu kemudian? Kutiba alaikum siyam. Allah menyuruh kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Melaksanakan ibadah puasa ini
sebagaimana di awal berarti adalah bagian dari konsekuensi keimanan. Ya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia harus melaksanakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Namun apabila ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi tidak mau melaksanakan perintah dari Allah, maka tentu saja keimanannya akan dipertanyakan. Keimanannya akan dipertanyakan. Sebab apa? Karena dia tidak bisa memenuhi konsekuensi dari keimanan tersebut. Maka bersyukurlah kita pada bulan yang mulia ini, Allah memberikan kita kemudahan. Allah memberikan kita keringanan untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Ya, jadi memang ibadah puasa ini kalau kita tinjau sedikit, ya bukan merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, kemudian kalau misalnya ada orang yang mengaku bahwa dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, ya karena menahan lapar dan haus, tapi sesungguhnya kalau kita lihat kembali, ya ketika kita melakukan ibadah puasa, kita hanya mengurangi 1 kali makan saja, yaitu pada waktu siang hari. Karena apa? Makan pagi kita sudah kita percepat. Sementara makan malam kita juga sudah sesuai dengan waktunya. Nah, jadi bahkan mungkin habis maghrib tuh mungkin lebih cepat untuk melakukan makan malam ya. Mungkin selama ini di antara kita ada yang makan malam jam 8, jam 9, atau mungkin malas makan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada istilah bagi kita bahwasanya ada orang-orang yang mengaku tidak bisa melaksanakan puasa. Puasa ini memberatkan kecuali mungkin keimanannya sedang lemah. Maka bulan suci Ramadan adalah momentum menguji bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah katakan, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanu wa hum la yuftanun. Jangan mengaku beriman sebelum kami uji. Nah, maka insya Allah kita berharap dalam melaksanakan siam Ramadan kali ini, kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan agar kita mendapatkan rahmat, kebaikan, dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah, kalau kita lihat kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata ibadah puasa ini juga merupakan ibadah yang sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada yang merasa kenapa hanya kita yang disuruh, ternyata kita harus melihat bahwasanya umat-umat terdahulu pun juga disuruh Allah. Ya mungkin dengan tata cara syariat yang belum disempurnakan. Jadi mungkin ada yang mungkin berpuasanya lebih lama ya dari kita, mungkin lebih dari 30 hari. Jadi kita jangan merasa kepedean bahwa kita saja yang disuruh Allah. Nah, jadi memang orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku percaya kepada hari kiamat, maka kemudian dia akan melaksanakan ibadah yang datangnya dari Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian apa yang kita harapkan dari puasa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya, mudah-mudahan. Artinya bahwasanya tidak semua orang yang kemudian berpuasa lantas mendapatkan ketakwaan. Ya, bagaimana mungkin dia seseorang yang berpuasa cuma 1 hari di bulan Ramadan lantas mendapatkan kemuliaan. Seseorang yang mendapatkan hari-hari puasa tapi nggak penuh puasa mendapatkan kemuliaan. Atau mungkin ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi hanya menahan lapar dan haus saja, tidak menahan segala membatalkan pahala puasa, dia mendapatkan kemuliaan. Ya, maka kita berharap ya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya memenuhi tuntutan untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi kita berharap kita juga mampu untuk melaksanakan ibadah Ramadan agar terhindar yang dari namanya membatalkan pahala puasa. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa tentu saja tidak hanya melaksanakan ibadah puasa saja. Orang-orang yang bertakwa, dia akan senantiasa memenuhi makna dari takwaan itu sendiri, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi memang tidak elok kalau kemudian kita lihat ada orang yang berpuasa tetapi dia tidak sholat. Ya, ada orang yang berpuasa tetapi kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang memang sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa tidak akan memilah dan memilih perintah-perintah Allah, tapi dia justru akan mencari tahu, dia akan bersegera, dia akan melaksanakan seluruh perintah-perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu beberapa makna yang kita bisa ambil dari surah Al-Baqarah ayat 183, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk menunaikan yang namanya ibadah bulan puasa, khususnya di bulan Ramadan.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi sebagaimana judul kita kali ini, Ramadan itu adalah suatu keistimewaan. Ya, jadi kita sudah awali dengan ayat Quran yang menyatakan tentang kewajiban berpuasa. Lalu kemudian mari kita lihat di mana sih sisi keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut. Yang pertama mari kita lihat, ya. Mungkin selama beberapa tahun ini, khususnya kita dalam kondisi sedang mengalami wabah COVID-19, COVID-19, sehingga mungkin aktivitas-aktivitas kita cenderung dibatasi oleh aturan-aturan yang mungkin akan menyebabkan penyebaran COVID itu semakin meluas. Jadi alhamdulillah untuk Ramadan kali ini kita lihat sudah semakin longgar, sudah semakin baik kesempatan, sudah semakin besar kesempatan bagi kaum muslimin untuk betul-betul bersungguh-sungguh menyambut yang namanya bulan Ramadan ini dengan penuh optimalitas. Ya, jadi kemuliaan pertama yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulnya adalah bahwasanya siapa saja yang bergembira, ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka dia kemudian akan terhindar dari namanya siksa api neraka. Ya, jadi bergembira saja, kemudian ada jaminan terhindar dari yang namanya siksa api neraka. Ya, tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak sulit. Ya, kenapa bergembira saja sulit? Ya, karena apa? Kenapa orang bisa bergembira? Karena inilah memang waktu yang dinanti-nantikan. Inilah momentum yang ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi, jangan sampai ada orang-orang yang ketika bulan Ramadan datang, hatinya sudah resah. Hatinya sudah gundah gulana. Jangankan memikirkan bulan Ramadan, malah yang dipikirkannya nanti lebaran pakai baju apa. Udah kejauhan mikirnya. Ramadannya belum sampai, dia sudah mikirin bulan Syawal. Insyaallah. Jadi tidak ya. Jadi ketika kita mengetahui ada berita, ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya telah datang bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan. Ya, kenapa kita bergembira? Karena di dalamnya penuh dengan berbagai macam rahmat, ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat seseorang yang lapar, ada kabar gembira bahwa ada makanan yang bejibun gitu ya, makanan yang sangat banyak akan menghampirinya. Ya, ibarat orang yang kesulitan ekonomi, ada banyak bantuan, ada banyak subsidi yang akan dia terima. Jadi dia akan bergembira. Terlebih lagi ini bukan hanya sekedar materi, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika sampai datangnya bulan Ramadan, dia sangat bergembira. Ya, dia sangat bersuka cita, dia sangat bersenang-senang. Karena dia bukan malah memikirkan lebaran, dia bukan memikirkan kondisi-kondisi yang memang saat ini cukup sulit bagi kaum muslimin, tapi dia berharap bahwasanya momentum puasa kali ini, momentum Ramadan kali ini, kemudian dapat menjadikan dia betul-betul mengoptimalkannya sehingga la'allakum takun tadi dapat tercapai. Ya, kita merasa bahwasanya kita ini senantiasa berada dalam kondisi penuh hilaf, penuh kesalahan, banyak dosa dan lain sebagainya, maka inilah momentum yang tepat bagi kita untuk menghapus dosa kita, memohon ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Jadi selama 11 bulan bukan main, ya, mungkin kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas baik sengaja maupun tidak sengaja, kita melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah saatnya kita bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah memohon ampun. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya ada keistimewaan berikutnya. Ya, keistimewaan berikutnya apa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia melaksanakannya dengan penuh ihtisab, benar-benar mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjamin kepada mereka, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, insyaallah. Jadi bukan main ya, 11 bulan kita bermaksiat, mungkin melakukan dosa, hilapan segala macam, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa dosa-dosa itu tidak lebih besar dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah kita. Bergembiralah orang-orang yang mungkin selama ini senantiasa penuh dengan kekurangan, penuh dengan khilaf dan salah. Inilah momentum untuk mensucikan diri kita agar kemudian kita tidak lagi terjebak dalam kemaksiatan tersebut. Ya.
Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari sama-sama memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun di sela-sela doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang fitri, orang-orang yang suci, yang diampuni dosanya, yang disucikan dari berbagai dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mengetahui orang-orang yang bergembira itu akan mendapatkan jaminan dibebaskan dari siksa api neraka. Orang yang kemudian melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Apalagi keistimewaan yang akan kita dapati di bulan suci Ramadan ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menyampaikan bahwasanya tadi seperti mana di awal katakan, unzila fihil Qur'an. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi Allah memilih Ramadan sebagai bulan yang istimewa untuk diturunkan yang namanya Al-Qur'an. Biasa kita sering mengadakan acara yang namanya Nuzul Quran, ya, di malam 17 Ramadan. Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang kemudian akan disampaikan kepada seluruh umat manusia, kepada kita kaum muslimin khususnya untuk menjadi pedoman. Ya, jadi memang ya, sesuatu yang diturunkan di waktu istimewa pasti adalah sesuatu yang istimewa pula. Bahkan dibawa oleh orang yang paling istimewa, yaitu Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang menerima ini, mengamalkan ini, ya, bersungguh-sungguh atasnya, maka insya Allah juga akan menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena apa? Ya, Al-Qur'an ini apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. Ya. Jadi terangnya Al-Qur'an memberikan kita gambaran bahwasanya yang hak dan batil itu ibarat antara kondisi gelap dan kondisi terang. Yang terang itu jelas dan gelap itu jelas. Jadi tidak lagi perbedaan. Jangan sampai kita bilang terang itu gelap, gelap itu terang. Kecuali memang kita matanya udah kabur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Mari sama-sama kita perbanyak tadarus Al-Qur'an di bulan ini. Mungkin pun sudah ada yang mentargetkan sudah membaca, bisa menghatamkan Quran 1 juz 1 hari, atau mungkin 30 juz selama sebulan, atau mungkin pun 2 juz dalam 1 hari, luar biasa. Jadi motivasi kita untuk membaca Al-Qur'an semakin besar di bulan ini. Terlebih lagi tentu saja untuk mengamalkannya. Karena apa? Membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah, sementara mengamalkan Al-Qur'an hukumnya wajib. Jadi yang sunnah kita kerjakan, yang wajib pun insya Allah tidak kita tinggalkan. Jadi rugi besar, ya, kalau kita punya waktu, punya kesempatan, ya, untuk menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah, punya banyak kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, tapi nggak kita sentuh, tapi nggak kita baca. Ya, apalagi mungkin kita ini sanggup baca Qur'annya merdu, ya, tartil, tapi kita nggak baca Qur'an. Ya, jadi adalah kerugian besar. Jadi mari sama-sama bulan suci Ramadan, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an, kita mulai merutinkan membacanya, kemudian kita tadaburi ayat-ayatnya, dan tentu saja kita amalkan. Dan lebih mulia lagi, ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya, adalah orang-orang yang terbaik di antara manusia. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi bagaimana kita berupaya agar kita juga tadi di awal menjadi orang-orang yang berkontribusi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Menjadi orang-orang yang mendapat bagian kemuliaan dengan menyampaikan risalah Al-Qur'an, risalah Islam kepada saudara-saudara kita lainnya. Agar apa? Agar tidak hanya kita yang bisa melaksanakan Quran, agar tidak hanya kita yang menegakkan syariat ini, tapi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada lagi kemuliaan yang kemudian akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan kali ini. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya bahwasanya di bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibukakan seluas-luas. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berita, informasi gembira nih.
ya. Jadi bahwasanya cita-cita kita ya bersama untuk kemudian bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ada gambaran bahwasanya Allah membuka pintu selebar-lebarnya, ya, membuka pintu surga selebar-lebarnya bagi orang-orang yang merindukan untuk memasukinya. Dan Allah menutup serapat-rapatnya yang namanya pintu neraka yang tentu saja tidak ada seorang pun ingin memasukinya. Ya, jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, ya, agar dibukakannya pintu surga ini jangan sampai pernah tertutup untuk kita dari Allah. Ya, mudah-mudahan selalu terbuka bagi kita semua. Selalu ada kesempatan, selalu ada harapan, selalu ada peluang. Karena bagi Allah, bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, istiqomah di jalannya, maka surgalah yang layak bagi. Ya. Dan juga kita berharap, memohon kepada Allah, jangan sampai pintu neraka ini dibuka untuk kita. Cukuplah dia tertutup. Jangan pernah terbuka untuk kita. Ya. Nauzubillah, tidak ada yang sanggup untuk memasukinya. Ya. Jadi kalau kemudian kemarin-kemarin pernah kita dengar malah membuat pesta di neraka, itu luar biasa ya. Ya. Karena memang nggak ada gambaran seperti yang mereka bayangkan, itu ada tukang es, ada jual AC, ada kipas, ada konser segala macam. Masya Allah, mungkin dia belum pernah membuka Al-Quran, belum pernah mentadaburinya, atau mungkin mendengar dari para ustadz-ustadz kita bagaimana mengerikannya siksa api neraka itu. Yang Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, siksaan paling rendah itu adalah orang-orang yang dipakaikan sandal dari api neraka yang sampai mendidih otak. Kalau kemarin kita merasakan cuaca yang cukup panas sampai kemudian mungkin kipas beberapa tidak cukup, ya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang pernah menjejakkan kakinya di aspal tanpa memakai alas, itu luar biasa panasnya. Mungkin kakinya bisa melepuh. Lalu bayangkan bagaimana sampai mendidih otaknya, ya. Panasnya aspal itu nggak sampai mendidihkan otak kita, tapi panasnya api neraka itu luar biasa. Jadi jangan main-main, ya, jangan jadikan bahan candaan, ya. Maka mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbukanya pintu surga bagi selebar-lebarnya, kita berharap jangan pernah tertutup bagi kita, dan tertutupnya pintu neraka serapat-rapatnya jangan pernah dibukakan untuk kita. Tentu saja tidak hanya sekedar harapan, tetapi bagaimana berusaha mewujudkan ke arah sana, yaitu kembali lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di bulan puasa Ramadan kali ini tidak hanya itu, sesungguhnya kelebihan yang lain Rasulullah sampaikan, orang kebaikan-kebaikan, balasan-balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai balasan kebaikan itu dilipat gandakan sebesar-besarnya. Ya, bagi orang-orang yang melakukan amal soleh di bulan ini, yang amal soleh itu termasuk ke dalam amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sebagaimana balasan amal soleh yang wajib. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat sunnah, itu pahalanya sama dengan sholat wajib. Kita berzikir, ya, kita kemudian melaksanakan sedekah, itu sama balasannya dengan amalan yang wajib. Jadi luar biasa. Momentum ini jangan sampai disia-siakan. Ya. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan wajib? Pasti luar biasa. Sebagaimana juga dikatakan dalam hadis, ya, bahwasanya orang-orang yang melaksanakan amal wajib, ya, ibadah-ibadah wajib, itu dilipat gandakan Allah, ya, sampai 700 kali lipat. Ya, 10 atau 70 kali lipat, dalam satu riwayat ada yang sampai 700 kali lipat. Jadi luar biasa. Ya. Jadi kalau selama ini kita sholat, ya, wajib, ya, ternyata balasannya cuma satu, istilahnya satu kewajiban, ya, maka hari ini bisa sampai 70, maka bisa jadi sampai ratusan amalan wajib. Jadi luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan. Jadi kalau kita ibaratkan dulu kita beli barang cuma dapat satu, ini bisa-bisa dapat banyak. Ya, jadi lagi diskon besar-besaran. Jadi obral besar-besaran. Jadi jangan sampai keluar dari bulan Ramadan, ya, kita nggak bawa perbekalan, kosong perbekalan kita. Ya, kita sia-siakan kesempatan. Nah, jadi di bulan Ramadan inilah, mari sama-sama yang dulu mungkin kita belum optimal, mari kita optimalkan waktu-waktu kita buat agenda, kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Yang wajib tentu saja tidak boleh terlewat, ya. Dan tentu saja ibadah-ibadah sunnah mari kita perbanyak, ya. Misalkan di pagi hari kita bisa melaksanakan sholat duha,
di malam harinya melakukan qiyamul lail, apakah itu sholat tahajud ataupun kemudian bertadarus baca Quran. Dan insya Allah ya, bagi kita yang mungkin diberikan Allah kelapangan rezeki, mari memperbanyak sedekah di bulan ini. Dan bahkan bagi orang-orang yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka Rasulullah SAW memberikan gambaran dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita mau dapat pahala puasa double, berilah bukaan kepada orang yang berpuasa. Ya, jadi pahalanya double. Ya, karena dapat dua. Ya, pahala dari puasa kita insya Allah dan pahala setara dengan orang yang berpuasa ketika kita memberikan hidangan berbuka bagi orang berpuasa juga. Dan kemudian dalam hadis juga dikatakan sedekah terbaik adalah di bulan Ramadan. Ya, sahabat bertanya kepada Rasul, apakah sedekah yang paling mulia? Sedekah di saat masuknya bulan suci Ramadan. Nah, jadi jangan kita lihat, jangan kita sia-siakan. Ya, bahwa kesempatan ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ketika kita memberikan sedekah itu, kita juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, ya. Jadi luar biasa. Nah, jadi ibarat kata kita dengan pengorbanan sedikit mendapatkan balasan yang luar biasa berlipat dari Allah Subhanahu wa taala yang nggak akan kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi bertaburan pahala insya Allah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, jadi jangan sampai ibarat kita membawa perbekalan itu kosong. Kemudian diantaranya lagi keistimewaan-keistimewaan di bulan suci Ramadan adalah bahwasanya orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan nilainya setara dengan 10 bulan. Masya Allah. Puasanya sebulan, tapi pahalanya ibarat dengan berpuasa selama 10 bulan. Dan insya Allah nanti ketika Allah memanjangkan umur kita, ya setelah bulan suci Ramadan selesai, kita tambah dengan 6 hari berpuasa sunnah di bulan Syawal, maka pahalanya ibarat kita berpuasa selama setahun. Bayangkan ya, kita ini puasa nggak pernah setahun penuh, ya sebulan aja luar biasa perjuangannya, apalagi setahun. Ya, jadi luar biasa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan sama dengan pahala 10 bulan, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dan satu hal ya di antara sekian banyak kemuliaan yang tidak boleh terlewatkan yang harus kita ketahui adalah bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan itu ada yang namanya malam kemuliaan. Ya, mungkin kita sudah sama tahu sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr." Ya, sesungguhnya pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan yang namanya malam kemuliaan. Ya, apakah malam kemuliaan itu? Ya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi luar biasa. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah pada waktu itu, pahalanya dihitung sama dengan 1000 bulan, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita kalkulasi dalam hitungan tahun, ya 1000 bulan ini kurang lebih setara dengan 83 tahun. Jadi kalau kita sholat, ya itu sholatnya setara dengan kebaikan sholat 83 tahun. Kalau kita bersedekah setara dengan 83 tahun, Masya Allah. Padahal kita sendiri belum ada jaminan kita bisa hidup selama 83 tahun. Nah, jadi luar biasa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian memahami ya bahwa umur umat Muhammad ini nggak sepanjang umur-umur umat terdahulu. Ya, yang kemudian ini yang disampaikan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan hadiah kepada kaum muslimin, kepada umat Rasulullah di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang kemudian disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi mungkin saya rasa tidak ada orang yang sanggup terus-menerus sholat selama 1000 bulan, ya, kalau enggak kemudian itu adalah ibadah wajib, gitu ya. Kemudian bayangkan kalau kemudian setiap amal-amal bahkan yang sunnah tadi saja diberikan pahala yang luar biasa berlipat gandanya. Jadi karena ini adalah informasinya yang datang dari Allah, maka ini adalah suatu kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji.
Maka pada itu saudaraku sekalian, mari kita bulu yang namanya bulan malam kemuliaan tadi, bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang masyhur, malam-malam kemuliaan itu umumnya datangnya di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi jangan sampai gara-gara mengejar malam Lailatul Qadar, malam Ramadan yang lain ditinggalkan. Jangan sampai mengatakan aku kerjanya malam Lailatul Qadar aja lah, yang lainnya enggak. Atau bahkan pernah sering kita lihat ada istilah di masyarakat itu malam Lailatul Bakar. Di malam Lailatul Qadar harusnya mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan kemuliaan 1000 bulan, malah banyak yang buat kue. Ya kan? Jadi nggak optimal ibadahnya di malam itu. Jadi jangan sampai terlewatkan yang namanya malam kemuliaan. Ya, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Ya, momentum bulan Ramadan hari ini adalah milik kita bersama. Ya, Allah memberikan kita kesempatan kehidupan untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada jaminan Ramadan tahun depan menjadi milik kita. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai ada satu waktu pun, ada satu kesempatan pun, kecuali di dalamnya mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya Ramadan itu adalah kemuliaan, terlebih lagi di malam-malam suci Ramadan. Jadi sepanjang hari, 24 jam selama 30 hari selama 1 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini adalah bulan kemuliaan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalamnya menjadi orang-orang mulia. Orang-orang yang mengamalkan menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mengapa kemudian kita tidak bersungguh-sungguh atasnya? Ya mungkin dari sekedar mengingatkan bagi kita semua agar jangan sampai ada aktivitas-aktivitas kita yang malah lebih menyibukkan kita daripada bersungguh-sungguh dalam menyambut dan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Ya, insya Allah bagi yang mungkin berprofesi sebagai pedagang, ya walaupun mungkin tidak bisa sepanjang hari berjualan, tapi insya Allah ya berjualannya dalam rangka untuk membantu orang-orang untuk berbuka puasa, memudahkan orang-orang berpuasa untuk berbuka, insya Allah akan berkah rezekinya. Ya, walaupun sedikit waktu untuk berjualannya, tapi insya Allah berkah rezekinya. Karena yang kita cari dalam mencari rezeki adalah keberkahan, bukan semata-mata banyak atau sedikitnya uang yang kita dapat. Begitu pula orang-orang yang sedang mencari nafkah, orang yang sedang bekerja, jangan lupa untuk meniatkan setiap aktivitasnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga akan menjadi keberkahan, kebaikan bagi kita semua. Dan salah satu yang paling penting untuk kita pahami bersama adalah di antara sekian banyak kewajiban untuk mengisi yang namanya bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita tadi untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan, kepada pemenuhan perintah Allah, dan mengajak saudara-saudara kita untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah, atau lebih kita kenal sebagai istilah dakwah. Mari sama-sama kita berdakwah kepada masyarakat, kepada keluarga kita, agar kemudian terwujudnya masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, kelapangan rezeki, sehingga insya Allah dimulai Ramadan kali ini sampai akhir nanti dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin untuk kesempatan kajian Islam kita kali ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang khilaf ataupun menyinggung perasaan. Mohon ampun saya kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah khair kepada Ustaz Billy Ananda yang telah memaparkan materinya, yaitu yang berjudul Ramadan Istimewa. Kenapa dikatakan Ramadan Istimewa? Bahwasannya di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran dan memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita. Yang mana tadi dikatakan bahwasannya banyak diantara keistimewaan bulan suci Ramadan, yang mana diantaranya bahwasannya kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pahalanya bisa sampai 10 sampai 700 kali lipat. Dan keistimewaan yang lainnya salah satunya
orang-orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Itu mendorong kita untuk bersedekah atau untuk memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Namun juga kita harus berpuasa. Jangan kita memberikan takjil tadi untuk mendapatkan pahala puasa, tapi kita tidak berpuasa, ya salah kaprah itu nantinya. Kalau kayak gitu enak kali, aku nggak usah berpuasa, memberikan makanan aja udah cukup kayak gitu. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan perintah puasa ini juga dikatakan tadi di dalam Al-Quran bahwasannya bukan hanya dilaksanakan ataupun bukan hanya dilakukan pada umat-umat sekarang, namun Allah perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu juga berpuasa sama halnya seperti kita. Maka dari itu beruntunglah kita masih dipilih Allah untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan mari sama-sama di momentum bulan Ramadan tahun ini kita maksimalkan diri. Kita maksimalkan segala amal ibadah yang Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita mencapai tadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Juli Ananda bahwasanya la'allakum tattaqun. Itu tujuan utama kita, mencapai level takwa. Dan di hadis atau ayat itu yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan orang-orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama yaitu ketika berbuka puasa, dan yang paling istimewa nantinya adalah ketika melihat wajah Allah di surga. Masya Allah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini kelak kita dapat berkumpul di surganya Allah dan melihat wajah Allah secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di kesempatan hari ini ada yang kurang jelas, kita berikan sesi pertanyaan untuk satu orang penanya. Silakan. Ada kira-kira yang kurang jelas? Yuk. Masya Allah. Bang Aris, ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selalu terjadi setiap tahun sih, Ustadz ya. Pandangan Ustadz nih, Ramadan ini kan bulannya istimewa. Jadi memang ketika istimewa itu orang berbondong-bondong untuk mengerjakan amalan-amalan. Nah, tapi setelah Ramadan hilang itu. Nah, ini fenomena apa yang terjadi sebenarnya di kalangan umat Islam di masa sekarang? Di Ramadan itu, awal-awal Ramadan, mungkin 10 hari itu ramai sekali. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada umat muslim sekarang, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya tadi bahasanya ketika Ramadan orang bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Tapi ketika Ramadan banyak orang yang tidak membekas Ramadan itu di hatinya. Dan mungkin di awal-awal ya kita sama-sama tahu bahwasanya ketika tarawih kita nggak mendapat tempat, di luar pun penuh gitu. Jadi ketika di malam 10 kedua malam Ramadan itu safnya makin maju, bahasanya kayak gitu. Mungkin pertanyaan Bang Haris tadi bahwasanya fenomena apa yang terjadi, Ustaz? Mungkin ada saran ataupun solusi dari Ustaz. Pada Ustaz kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Insyaallah Al-Bakir coba menjawab. Jadi memang Rasulullah SAW itu juga mengabarkan bahwasanya yang namanya kita sebagai manusia itu al-imanu yajid wa yanqus ya. Imannya itu naik dan turun. Ya. Tapi bagaimana kita berusaha untuk meniru imannya para sahabat? Ya. Artinya kalaupun ada penurunan, ya, maka penurunnya itu lebih sedikit daripada bertambahnya. Nah, jadi naiknya itu lebih banyak daripada turunnya, sehingga kalau kita umpamakan sebuah grafik itu menanjak. Jadi jangan sampai banyak turunnya daripada banyak naiknya. Nah, itu jadi grafiknya menurun. Nah, itu adalah memang
bahwasanya kita ini adalah manusia biasa, bukanlah bagian dari para nabi dan rasul yang senantiasa menaik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, itu tidak menjadi ukuran bahwasanya kita bisa bersantai atau berlepas diri dengan kondisi tersebut. Jadi memang Ramadan ini adalah momentum orang-orang pilihan untuk dipanggil Allah. Nah, jadi ibarat kata pesertanya itu yang boleh daftar itu orang-orang yang beriman, ya. Jadi memang Allah terus akan menseleksi, memfilter, ya, siapakah yang benar-benar beriman tadi, atau siapa yang istilahnya KW imannya. Nah, jadi kalau ibarat orang lomba lari, banyak, ya, start penuh, peserta sampai ribuan, mungkin sampai 10 ribuan. Tapi seiring perjalanan, seiring kondisi, tersaring dia, ya, sampai pada nanti di akhir perlombaan hanya orang-orang juara lah yang akan mampu menembus garis finishnya. Begitupun kalau kemudian kita lihat di bulan suci Ramadan, mungkin kita akrab dengan kondisi, ya, di mana masjid-masjid penuh di malam hari untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, sampai tadi nggak dapat tempat, sampai ada yang buat rata segala macam, tapi lama-lama terjadi kemajuan. Kemajuan dalam hal sholatnya, bukan peningkatan ibadahnya, tapi kemajuan dalam sholatnya. Dulu sampai mungkin barisan ke 8 sampai barisan ke 10 baru dapat tempat, ini malah sampai 2-3 udah biasa. Atau bahkan nanti udah 5 hari atau hari-hari akhir tinggal para BKM-nya saja yang ada di depan. Ini memang fenomena. Jadi memang bisa jadi kalau kita lihat pertama, di samping melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, memang biasanya ada tradisi kita itu melakukan mudik. Jadi pada sebagian orang itu ibarat kata dia melakukan mudik, pulang kampung segala macam. Jadi yang biasanya sholat di dekat rumahnya, tapi kemudian akhirnya pergi pulang kampung, jadi nggak sholat situ lagi. Itu mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi keimanan, ya inilah ujian keimanan tadi. Sebagaimana dikatakan, jangan mengaku beriman kalau Allah tidak uji. Memang semangat kita ini besar, karena kalau di awal itu semua takut ketinggalan, ya takut nggak dibilang berpuasa. Tapi pada akhirnya hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang istimewa lah yang akan bertahan sampai akhir bulan suci Ramadan dan mendapatkan predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang tidak hanya beriman kepada Allah di bulan suci Ramadan saja, ya, di bulan suci di bulan-bulan lainnya juga dia tetap beriman, dia tetap taat, dia tetap istiqomah pada ketakwaannya tadi. Jadi ini dilihat, ya, siapakah nanti orang-orang yang beriman yang sungguh-sungguh, ya, yang layak mendapatkan predikat takwa, itulah yang akan senantiasa menjaga dirinya dan berusaha untuk memenuhi surga Allah sepanjang hidupnya nanti. Ya, jadi memang di bulan suci Ramadan ini Allah melatih kita untuk senantiasa merasa diawasi. Ya, walaupun kita dalam kondisi sendiri, tapi jangan ketika bulan Ramadan kita merasa diawasi ketika sendiri, tapi di bulan yang lain kita merasa nggak diawasi. Ini salah besar. Jadi memang untuk itu keimanan itu perlu dijaga dengan yang namanya senantiasa menambah ilmu, senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kalau cuma sekedar semangat saja, tentu saja semangat itu tidak akan bisa bertahan, lama-lama luntur, lama-lama berkurang. Tapi insya Allah keimanan tadi kita barengi dengan mengikuti kajian-kajian keislaman, senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian kita amalkan apa yang telah kita dapatkan, dan kita memohon perlindungan Allah untuk istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan kalaupun ini kita lihat di masyarakat kita, tapi jangan sampai menimpa diri kita. Jadi insya Allah kita tetap istiqomah, ya. Jadi insya Allah mau di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan, kita tetap istiqomah untuk taat, tetap selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini menimbulkan motivasi bagi kita agar semakin semangat berdakwah di tengah-tengah masyarakat, ya, agar kondisi ini berubah kepada kondisi yang lebih baik. Jadi tidak hanya di awal Ramadan penuh semangat, tapi juga insya Allah sampai akhir bulan Ramadan. Mungkin demikian jawaban dari Al-Fakir yang bisa saya sampaikan. Allah alam bisawab, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin jelas ya Bang Haris. Mungkin itu
bisa kembali lagi ke insanul amal, niat tadi. Jadi kalau niatnya sudah benar, insya Allah ke depan juga akan mengefek kepada dirinya. Bukan hanya di bulan Ramadan ini, ketika bulan Ramadan bersungguh-sungguh dalam segala hal, namun nanti ketika keluar Ramadan, karena sudah terbiasa kita di bulan Ramadan ini melakukan amal-amal ibadah, jadi itu akan mengefek ke bulan-bulan yang lain. Jadi itu tadi pentingnya kita menjaga niat tadi ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Ustadz Nanda bahwasanya di hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi jangan kita berpuasa itu imannya setengah-setengah, dan pengharapan kita itu harus full, harus penuh. Jadi ketika kita menancapkan iman tadi dan mengharap karena Allah, maka insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bayangkan, dosa-dosa kita yang telah lalu mungkin tidak bisa kita hitung. Mungkin kalau pahala bisa lah, tadi aku sholat di masjid dapat 27 dikali 5, hitung sendiri. Jadi maka dari itu, mari sama-sama di bulan Ramadan ini, sekali lagi saya menyeru bahwasanya kita maksimalkan momentum Ramadan pada tahun ini agar kita bisa mencapai tadi la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 6, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan lafaz niat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.